yang Onyo rasain itu eh mama itu datang ke Onyo itu pada saat Onyo udah jadi artis gitu. Aing nggak disapa pada saat mereka kumpul kayak gitu. Cuman Aing diliatin doang sama teman-teman mereka. Tapi rasa malu Aing nggak ada. Jalan terus kue sampai Onyo lewatin jalan yang nggak kelihatan sama orang, sama sekali nggak dipanggil. Di hati Onyo cuman gini, hah, Onyo ini siapa? Dia tanya, Onyo ini siapa? Onyo orang biasa atau adiknya dia? Sengaja kami membuat part yang berbeda sehingga semua yang menyaksikan punya pandangan dari sudut pandang masing-masing. Jadi saya mohon maaf dulu sama Bapak Ibu ya, kenapa terpisah sehingga Bapak punya hak untuk membicarakan sesuai dengan kata hati. Mama juga berhak sesuai dengan kata hati. Itulah yang namanya kita dalam sebuah media ya. Jadi beritanya berimbang. Tidak salah satu siapapun yang tersuduti, siapapun yang terpojok gitu. Karena dalam hal ini buat saya bukan kami, tapi kita semua yang akhirnya diruncingkan oleh orang-orang yang ingin membuat mereka tersenyum tapi tidak senyuman buat kita. Ya. Oke, ini ada Bapak, Ibu komplit sekarang ini. Anggap saya ini dan Bunda adalah yang mendapatkan amanat nih untuk membesarkan Onyo saat ini ya, mengasuh Onyo saat ini. Onyo sudah bicara dengan Mama kemarin bersama Ayah, diteruskan sama Bunda. Lalu Onyo belum sempet ada yang namanya Onyo sama papanya belum ada memang. Saya tidak mau terpisah lagi, cukup memakan waktu. Jadi langsung saja Papa, Mama, Onyo di sini. Mudah-mudahan apapun pendapatnya masing-masing kita bisa sama menerima. Jadi biar tidak ada orang lain yang menyelesaikan tapi kita secara kekeluargaan yang menyelesaikan gitu. Oke. Untuk Bapak, Pak, ini sudah ada sama Ibu. Dan udah ada Onyo di sini. Onyo ada Papa sama Mama. Ini Onyo mau ngomong apa? Sebenarnya sih Onyo itu pengen ngomong waktu kecil dulu sih ya. Apa yang Onyo mau omongin? Yang Onyo mau ngomongin, sebelumnya Onyo minta maaf sama Mama, sama Bapak. Kalau ada omongan yang Onyo menurut Bapak Mama gak suka, Onyo minta maaf ya. Jadi yang Onyo mau ngomongin itu adalah Onyo dengar dari sana ada yang suka bilang kangen. Yang Onyo tanya nih, kangen itu pada saat Onyo udah jadi artis. Begitupun waktu Onyo masih jualan gak ada yang perhatiin tuh Bapak. Gak ada yang perhatiin Onyo, gak ada yang bilang Onyo kangen deh ketemu Onyo kayak gini, kangen deh ketemu veteran kayak gini, gak ada, sama sekali gak ada. Dan menurut maaf ya Mama, yang Onyo rasain ini, yang Onyo rasain sekarang ini adalah waktu Onyo tinggal sama opa oma, Mama jarang jengukin Onyo gitu. Maksudnya Mama jarang datang ke opa oma, ke tempat opa oma. Dan Mama beliin ini ke Catherine Kevin, Onyo nggak dibeliin, nggak apa-apa, Onyo nggak dibeliin. Ini itunya apa Nyo? Mama harus tahu apa ini. Pada saat itu Mama sempat beli baju buat Catherine Kevin. Saat Onyo usia berapa? Saat Onyo usia, yang Onyo ingat? Yang Onyo ingat itu saat Onyo usia masih SD kelas 4 kayaknya deh. Oke. SD kelas 4 ada beli baju, terus Onyo nggak dibeliin. Terus Onyo nggak mau nanya itu, Onyo simpan aja. Oh iya gitu. Pada saat itu yang Onyo rasain itu Mama itu datang ke Onyo itu pada saat Onyo udah jadi artis gitu. Gitu maksudnya. Mohon maaf nih Mama ya. Mohon maaf. Mama itu datang ke Onyo pada saat Onyo udah terkenal.
dulunya maksudnya jarang merhatiin Onyo. Jarang merhatiinnya gimana? Onyo harus jelas karena di sini harus tidak boleh ada Onyo hanya merasa sendiri, tapi itu bukan hal yang menjadi yang Onyo bilang mama, tapi mama nanti punya hak untuk jawab juga ya. Itu. Jadi pada saat Onyo bilang kayak gitu, Onyo merasakan itu setelah Onyo terkenal. Iya, setelah Onyo terkenal. Emang waktu Onyo kecil? Waktu Onyo kecil kayak kasih sayang orang tua itu jarang. Hampir. Oke. Jadi intinya yang Onyo tanya? Yang Onyo tanya itu intinya dia merasa perbedaan. Ya, kasih sayang antara Kevin Catherine dengan dia gitu. Mau mama atau papa yang jawab? Ini lebih ke perbedaan orang tua ya, kayaknya bukan ke mama doang nih. Ya. Bagaimana tuh bapak? Kalau terkait itu, saya ini mamanya hidup dari menjual suara ya Pak ya. Ya. Dari menjual suara di kampung. Apalagi saya ini jarang betah di rumah. Intensitas untuk mengunjungi Onyo di rumah juga jarang sekali. Mungkin seminggu bisa dihitung cuma 2 kali, sekali. Itu pun kalau ada waktu seminggu. Kalau tidak, memang saya sering keluar rumah, tinggalkan rumah berbulan-bulan untuk itu saya ya, untuk menafkahi anak, begitu, menafkahi anak. Jalan dari kampung ke kampung, tidur di kampung orang demi sesuap nasi. Kemudian kalau soal ibunya, saya tidak bermaksud untuk membela ibunya. Memang di satu sisi mungkin ibunya tidak merasa, tetapi Onyo yang merasa ya. Tetapi perlu Onyo tahu juga bahwa cinta itu tidak pernah beda kepada semua anak. Cinta itu tidak pernah beda kepada semua anak. Terus intensitas kenapa mama jarang ke rumah, tidak jenguk Onyo di opa oma, mungkin mama sibuk urus rumah di saat bapak tinggalkan rumah tuh. Itu dari saya, itu mungkin itu bisa lengkap gitu. Jadi seperti yang Onyo bilang bahwa kenapa mama tidak sering kunjungi Onyo, ada beberapa hal sebenarnya yang saya dengan bapaknya cuma kami berdua yang tahu. Ya, jadi kami apa-apa. tidak mau melibatkan anak. Tidak apa-apa. Jadi bukan berarti melupakan dia, tidak. Tapi Pernah juga yang seperti Onyo bilang, kok saya tidak dibelikan baju atau bagaimana. Ya seperti begitulah keadaan kami. Jadi bapaknya pergi untuk mencari nafkah, saya juga di rumah ya ngurusin anak, ngurusin rumah. Jarang juga saya ke sana. Tapi ada hal yang membuat saya seperti itu, dan bapak tahu itu. Bapak tahu. Tapi tidak berarti untuk melupakan Onyo. Saya juga pernah. Tapi ada upaya mama. Ada. Untuk mencari untuk. Ya ada. Pernah satu waktu dia keluar rumah untuk jual kue. Nah, dia lewat depan rumah. Jadi saya sempat bertengkar sama dia karena saya melarang. Waktu itu ada gerimis-gerimis di jalannya bawa kue sekitar siang lah, mau menghampiri sore. Yeah. Nah, saya panggil, Onyo lari. Saya bermaksud untuk menyuruh dia pulang. Onyo lari, terus saya sampaikan itu ke bapak. Jadi bapak memang waktu itu ada agak marah-marah sama saya. Gitu. Ini bukan berarti untuk membela diri, tidak. Tapi waktu itu bapak katakan bahwa ini sudah tugasnya dia bantu oma di sana. Nah, waktu itu juga ada sempat perdebatan ya dengan keluarga di sana. Saya hanya berpikir dari sisi kesehatan bahwa dia ini kan tidak boleh jualan sementara cuaca seperti itu. Jadi saya suruh dia untuk pulang, tapi dia lari. Ya sudah, waktu itu ya kami hanya bertengkar. Kenapa Onyo lari? Iya, maaf. Tidak boleh untuk jualan di hari gerimis kayak gitu. Tapi Onyo jarang dapat dari bapak mama itu manggil Onyo pada saat jualan kue. Misalnya bapak panggil, mama juga ya panggil. Tapi panggilnya Onyo kan setiap hari lewat depan rumah, benar gak bapak? Ya. Jualan kue setiap hari lewat. Tapi kayak ngerasa aneh ya menurut saya, maksudnya
anak kandung lewat di depan rumah orang tuanya gitu. Menurut saya ini kacamata saya orang awam ya, mohon maaf kalau saya salah gitu. Jadi itu yang mungkin tidak bermaksud dari papa dan mamanya, tapi Onyo menerimanya berbeda. Itu sih menurut saya ya. Jadi saya tidak akan mungkin kalau papa dan mamanya ini bukan orang baik saya akan undang ke sini, nggak mungkin. Karena saya tahu papa dan mamanya ini orang baik, cuman penerimaan Onyo ini yang salah sebenarnya. Sehingga pasti ada yang salah yang mungkin bapak dan ibu yang tidak bisa ceritakan secara full. Sehingga kita mau bicara sampai kapanpun kayaknya ini nggak akan selesai. Karena ada sesuatu yang mau ngomong ke sini kepentok, ngomong ke sini kepentok, ya. Jadi kalau yang Onyo bilang kan tadi lewat depan papa mama, tapi setiap hari kan. Setiap hari. Iya. Ayah mendengarnya aneh ketika anak kandung lewat di depan rumah ibu bapaknya dan lewat. Nah, pertanyaan ayah, kenapa Onyo kabur pada saat mama panggil? Ya, Tapi kan dia lewatnya setiap hari. lewat Cuman baru dipanggil sekali. Nah, yang Onyo anehnya lagi, Catherine Kevin kumpul kumpul gitu di depan rumah sama teman-teman. Catherine kumpul sama teman-teman, Kevin kumpul sama teman-teman. Onyo nih ya, Onyo lewat depan rumah jualan kue, bawa kue di sini, kuenya Onyo bawa gitu, cuma di toples, bawa kue jalan sambil teriak kue gitu. Satu nama pun yang dari rumah itu yang panggil Onyo aja mereka untuk kumpul panggil Onyo, misalnya, Etan sini kumpul barang kita. Onyo kayak, udah lewat rumah nih, nggak dipanggil. Onyo nungguin itu ya, nungguin kayak. Jadi Onyo setiap hari lewat depan rumah itu sengaja supaya dipanggil sebenarnya. Bukan sengaja untuk supaya dipanggil, maksudnya selagi kumpul kayak gitu nggak apa-apa, kalau nggak dipanggil nggak apa-apa, yang penting panggil nama aja. Etan jualan kue, sapa gitu ya. Maksud ai pengen Nggak disapa gitu. ai nggak disapa pada saat mereka kumpul kayak gitu. Cuman ai diliatin doang sama teman-teman mereka, tapi rasa malu ai nggak ada. Dan dia tetap berjualan. Dan ai tetap jalan berjualan. Teman-temannya dia yang perempuan laki-laki liatin ai, tapi ai. Jadi ini yang baru lagi ya. Ini anak kita ini kan memang dia cukup jumping kalau ngomong ya. Jadi Onyo maksudnya Etan ini udah bukan ke papa mama nih. Tapi ada pada saat Catherine ya. Lagi kumpul di depan rumah siapa? Catherine sama Kevin. Kumpul di depan rumah siapa? Kumpul di depan rumah bapak mama. Bapak mama. Oke, dimana saat itu Bertrand sudah sama opa oma. Jadi pada saat Onyo lewat di depan rumah itu ya, sambil berjualan, ini sang adik kepingin dirinya dipanggil sebenarnya sama kakak sama adiknya. Disapa Minimal gitu. ya. Jadi itu yang saya bilang, kan kita punya anak pasti punya karakternya masing-masing. Terlihat dia diam, cool, tapi mungkin dia pemikir atau dia pendendam atau dia lebih wise, kan beda-beda. Tapi kayaknya yang saya tanggap dari omongannya Onyo, dia tidak disamakan dengan kakak dan adiknya. Gitu ya. Nah, pada saat itu Onyo sudah pernah mengungkapkan belum perasaan Onyo? Ke siapa nih? Ke papa, mama? Enggak, belum. Jadi Onyo pendam aja? Onyo, pernah ada satu ceritanya. Ini baru Onyo ceritain. Iya. Enggak, ini jawab dulu. Jadi Onyo pernah cerita nggak ini ke papa mama? Belum. Oke. Belum pernah cerita sama sekali ke bapak mama. Bapak juga belum pernah cerita, mama juga belum pernah cerita. Ada satu kejadian supaya bapak mama tahu ya. Onyo jualan kue. Onyo berpapasan sama Catherine. Catherine sama sekali tidak panggil Onyo. Padahal jalannya kayak gini. Dia dari sana, Onyo dari sini. Jalannya kayak gini. Enggak kan jalan kan ada gini, ada kanan ada kiri. Yeah. Enggak gini, tapi gini jalannya. Berpapasan kayak gini, muka kayak gini. Onyo cuma jalan gini nih, jalan kue sambil teriak di depan mukanya dia. Enggak dipanggil sama sekali. Udah berpapasan teh. Enggak dilihat pun enggak ada. Jalan terus kue sampai Onyo lewatin jalan yang enggak kelihatan sama orang, sama sekali enggak dipanggil. Di hati Onyo cuman gini, Onyo ini siapa? Di hatinya, Onyo ini siapa? Onyo orang biasa atau adiknya dia? Gitu. Onyo enggak masalah dendam, enggak masalah apa. Cuman yang Onyo tanya adalah kenapa Onyo nggak disapa? Onyo nggak dibilang Etan jualan kue, nggak dibilang sama sekali kayak gitu ya.
Nggak dibilang sama sekali. Dia kumpul sama teman perempuannya, nggak dibilang sama sekali. Oke. Nah, Begitupun juga Kevin. dari papa mama mungkin bisa menjawab untuk tentang Kevin Catherine ini ada apa sebenarnya? Tentang perbedaan mungkin. Perbedaan Oh, ini. maksudnya yang pertama, Mungkin Onyo yang pertama dia tanya adalah, yang tadi itu adalah dia kenapa yang satu, misalnya kita punya 3 anak, kalau emang mohon maaf, kalau memang kita tidak mampu, kalau misalnya kalau mau bersifat adil istilahnya, kalau memang tidak ada untuk buat semua, karena kemarin itu dia pernah cerita kayak misalnya lagi Natalan yang lain dia beliin, dianya enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang mau adil, ketika ya memang tidak, dananya tidak mencukupi untuk buat beli buat semuanya, ya udah mendingan nggak usah gitu, daripada nanti ada pemikiran. Ya menurut aku kadang wajar kalau anak berpikir kenapa aku dibedakan, karena ya ketika merekanya mendapatkan sesuatu yang ininya tidak mendapatkan, mungkin kalau misalnya emang tidak bisa membelikan yang sama, bisa belikan misalnya hal-hal yang beda gitu loh. Cuman maksudnya dia ya kenapa tidak ada kesamaan itu loh, ya, gitu. mungkin dari diri Onyonya sendirinya ya. Mungkin Onyo dulu nggak secakep Catherine, mungkin Onyo dulu nggak secakep Kevin, mungkin Onyo dulu nggak sekeren Catherine, nggak sekeren Kevin, tapi Aikan sebagai adiknya Catherine, sebagai kakaknya Kevin, mungkin ada rasa kayak peduli lah gitu. Baik. Ya. Onyo, untuk hal ini biarkan papa mama yang menjawab sebenarnya, ya. Dari papa mama yang menjawab, silakan. Ya, baik. Baru kali ini juga saya dengar cerita ini dari Onyo. Baru kali ini. Anggap ini ungkapan hati dia, biarkan dia lega setelah kita bicara ini. Kami sebagai orang tuanya, kami tidak pernah mendidik atau mengajarkan anak untuk membenci satu dan lainnya. Tidak pernah itu. Terkait dengan pribadi Kevin Catherine berbeda, itu mungkin karena faktor kedekatan fisik ya. Mereka dengan kami, Onyo dengan Opa. Soal perilaku Catherine itu, kadang saya juga kurang paham ya. Sampai saat ini pun saya tidak bisa membaca sifat Catherine itu, tidak bisa. Sekalipun di rumah saya menekan dia, mendidik dia untuk berperilaku baik lah. Memang saya permisi Pak Ruben, saya ini kalau mendidik anak ini keras Pak Ruben, keras. Sama seperti opanya Onyo. Justru yang rutin kena tangan saya itu juga Onyo. Sampai terakhir Onyo mau datang ke sini itu kakinya luka itu saya hantam. Tetapi ada dasarnya. Soal bagaimana Catherine tidak menyapa Onyo di saat Onyo menjual, pada intinya kami tidak pernah mendidik anak seperti itu. Itu karakter pribadinya Catherine. Tetapi di satu sisi saya juga tidak menyalahkan Catherine. Ya. Kenapa saya tidak salahkan Catherine? Karena mungkin anak ini begini sudah karakternya, tetapi kami tidak mendidik mereka untuk seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan Onyo, kenapa bapak mama dulu jarang ke Pingkong, yang kembali ke tadi itu. Begini Nyo kan tahu persis, sangat tahu. Di saat kita tinggal bareng sama opa oma, Onyo tidur dengan kami aja, oma ke kamar ambil. Bahkan diminta untuk tidur bareng dengan kami, oma nggak siap. Karena apa? Kedekatan batin oma dengan Onyo itu sudah kuat sekali. Tetapi kami amin itu jangan sampai oma sakit. Ketika kami sudah di rumah pribadi Pak, kami sering minta supaya Onyo ke rumah. Tetapi nggak diizinin sama oma, khusus oma. Oma nggak sanggup jauh dari Onyo. Nggak bisa dia. Begitu. Itu makanya kami, ya seperti yang Onyo sampaikan hari ini, kalian di mana? Tetapi jawaban kami itu salah satunya. Maaf boleh saya potong ya? Ya. Oma tidak sanggup jauh dari Onyo ya? Ya. Tapi kenapa ketika saya meminta Bertrand
ya, untuk ke Jakarta. Bahkan ketika itu saya sudah tidak lagi ada telepon, tapi Onyo sendiri yang hubungin. Kalau Onyo sendiri yang sudah bilang ke opa sama oma ya. Ya. Dan kenapa diizinkan? Ya, itu juga. Kenapa diizinkan? Kan secara biologis kan papa dan mamanya kan kandung ya. Saya kan orang luar nih yang mungkin opa oma tidak kenal. Nah, kalau saya boleh tahu, ada apa? Maksudnya kami izinkan Onyo ke Jakarta? Iya. Jadi nggak opa oma Opa oma yang mengizinkan. izin Onyo ke Jakarta. Kan ketika tidur sama bapak sama mama kan opa oma tarik nih. Oh, awalnya nggak mau mereka. Oh, oke. Awalnya nggak mau. Sangat nggak mau. Yang mereka inginkan waktu itu Onyo pulang balik Jakarta NTT Jakarta NTT. Ketika saya sudah pulang dari Jakarta, itu pun bujuknya setengah mati saya bujuk oma. Iya. Setengah mati bujuk oma. Saksinya itu opa. Bagaimana saya menjelaskan ke oma demi masa depan anak cucu mereka. Iya. Itu butuh waktu juga, Pak. Tidak serta-merta ketika kita punya kesepakatan di sini untuk bagaimana berpikir soal masa depan anak saya, tidak serta-merta saya amini dan tak selesai. Ada prosesnya. Semua keluarga tahu itu. Iya. Semua keluarga tahu. Maaf, ayah kembali lagi di pada saat bapak mama nggak ada nih, bapak mama nggak ada buat Ya. kita. Yang pada saat kita proses bangun rumahnya bapak, Ya, ya. yang ada itu kan cuman Onyo, yang bantuin bapak itu kan cuman Onyo, yang Ya. bapak panggil nyo Ya. ini nyo, cuman Onyonya yang Bantuin apa tuh? bantuin kayak nganterin makan buat bapak, kayak bantuin ngangkat ini buat bangun rumahnya bapak gitu. Kayu yang orang mau perlu lah, karena nggak di situ kan nggak ada Catherine, nggak ada Kevin, nggak ada mama. Yang Onyo pertanyakan, mama Catherine Kevin itu di mana? Bener nggak pak? Iya, ya. Karena memang waktu bangun rumah Waktu dulu bangun rumah. saya sendiri saja. Mamanya di Meler, di rumah orang tua. Onyo udah panggil nih, Onyo udah panggil Catherine, Onyo udah panggil Kevin. Onyo tanya, pernah tanyakan sama bapak, pernah tanya, bapak kalau kayak gini, kalau Ethan boleh tanya nih, Catherine Kevin di mana? Bapak cuma jawab biarin aja lah, udah. Habis itu Onyo diem, bantuin lagi. Terus pada saat bangun rumah, yang duluan masuk rumah itu mereka berdua, Catherine Kevin. Padahal dia membangun. Padahal yang bantuin bapak Enggak lah, Nyo, enggak. Enggak. Momen pertama kita masuk rumah itu kita dua, Kita dua, tapi kan yang masuk. Waktu sambut baru itu, Nyo, itu kan masih dalam proses bangun rumah waktu itu, Nyo. Ya. Maksudnya itu maksudnya dia Masih pada saat rumah udah jadi. Maksudnya Onyo pada saat Oh, saat Pada rumah saat jadi. udah jadi, mereka Oh. baru kelihatan. Oh iya, nggak? benar. Mereka baru kelihatan pak ya. Iya, ya. Di situ Ai berpikir, hah, ini maksudnya kayak gimana? Tapi Ai nggak mau ngomong Ya, tapi you pendam sampai besar. sampai besar. Dan menurut Ai itu membuat menjadi you gampang marah, ya, gampang ketika bapak ibu. Kalau saya lagi mencoba menceritakan tentang yang indah-indah tentang kalian, menanyakan yang indah-indah, dia selalu melakukan penolakan dari sisi badannya. Tapi itulah yang saya rasa mungkin banyak semua teman-teman di luar sana yang memiliki anak asuh itu tidaklah mudah sebenarnya, tidaklah mudah, karena tugas kami khususnya kalau saya sama sekali tidak mau memutus mata rantai ikatan batin dari bapak dan ibu, ya. Jadi apa yang diomongin Bertrand ini bapak sudah mengiyakan ya, sudah mengiyakan memang. Nah, dan pada saat itu juga bapak juga nggak tahu Catherine Kevin di mana ya. Tahu Di rumah mama. Oke. Dan bapak memilih untuk membangun rumah itu sendiri. Sendiri ya. Oke. Ini kalau dari mama apa yang ingin mama jelaskan untuk Catherine Kevin? Ya, kalau soal itu memang benar awalnya seperti itu. Jadi bangun rumah yang di depan itu memang dia sendiri. Tapi waktu itu kita sudah ada persoalan. Jadi Sudah ada konflik. Maaf Bas. Mama bicara dulu. Jadi kita sudah ada konflik saat bangun rumah. Saat bangun rumah itu saya sudah ke bapak mama di Melar. Jadi Kevin dan Catherine itu memutuskan untuk ikut saya ke sana. Saya juga tidak bisa menolak. Jadi ketika mereka memilih untuk ikut sama saya welcome. Artinya ya mari
biar kita untuk sementara waktu. Saya berpikir saat itu ya, kita tinggal di sini dulu sama bapak mama di sini di rumah bapak, begitu. Niatnya untuk apa? Tidak ada niat apa-apa, cuman waktu itu kan kita lagi ada persoalan. Saya sama bapak masih ada persoalan yang menurut saya memutuskan untuk ya keluar. Yang menurut saya bahwa saya harus keluar daripada persoalan ini berlarut-larut, ya sudah, cari ketenangan dulu, saya keluar, begitu. Jadi anak-anak itu ikut saya ke sana. Oke. Nah, ini berbicara tentang, kalau saya berbicara tentang cinta, saya yakin setiap orang yang mengenal Onyo pasti punya cinta dengan caranya masing-masing. Ya. Tapi saya bukan siapa-siapa, tapi saya pernah bagaimana Oma ini, kalau saya menganggap ya, kacamata saya, Oma ini menganggap Onyo ini dagingnya. Yeah. Jadi ini saya tidak membela ya, tapi menganggap ini dagingnya. Sama seperti papi maminya Rwenda, ya, istri saya ini ketika menyayangi Onyo itu langsung disejajarkan ketika anak kami punya nama Chinese. Jadi kami aja nggak dikasih waktu untuk ke sana, nggak diskusi, tapi dia langsung pergi ke sana, langsung buat cucunya gitu ya, mungkin ya itu pertemuan yang sangat singkat tapi secinta itu yeyenya sama cucu pertamanya istilahnya kan ya. Jadi ini bisa saya ketahui terlepas dari apapun itu. Makanya itu yang saya tanyakan. Pasti ada ikatan batin opa, oma yang ketika melihat Onyo dari kecil, ini dagingnya. Ya, arti dagingnya itu bukan yang lain, bukan darah dagingnya, bukan, tapi yang lebih dekat. Kan ada kan ya, yang kita sebagai cucu itu pernah dekatnya ada ke kakek nenek dari ini, kakek nenek dari ini kan ada. Dan itu saya rasa normal, tapi memang kita harus mengajarkan semuanya untuk dia menghormati semuanya. Tapi karena luka yang terlalu lama dari Onyo, sehingga bapak ibu kita sama-sama sebagai orang tua ini kita lagi benahin dulu lukanya. Benahin dulu lukanya. Saya ini lagi ngebenahin lukanya dan membangun strukturnya. Bangun strukturnya itu apa? Membangun struktur untuk masa depannya dia. Untuk masa depannya dia. Jadi saya juga bukan orang yang hebat untuk mendidik anak, bukan sama sekali. Tapi saya syukurnya kalau mendidik anak, tanya sama istri saya, pasti ada debat, ada ini. Tapi ketika menurut saya, ya istri ada benarnya. Kita sebagai laki-laki harus bisa mengerti. Karena perempuan itu yang lebih lama banyak di rumah. Mungkin kita yang paling gak tega kalau ngeliat anak dibentak ya. Anak dimarahin. Tapi sebenarnya ibunya tahu kalau anaknya makin dialem makin ini. Tapi kan yang saya harus hindari dan tidak boleh dilakukan harusnya kekerasan ya. Kekerasan itu yang akhirnya maaf, ini saya harus cerita juga ya. Saya pernah marahin Onyo, itu saya marah sekali. Terus kita cuma diemin. Kita cuma diemin karena menurut kita ya dia sudah besar dan dia tahu jalan dia harus bagaimana. Apa yang harus dia lakukan? Dia datang ke kita, dia nggak suka. Onyo bilang, "Ai lebih baik dipukul daripada Ai didiamin." Dan menurut saya itu salah. Karena dia sudah terbiasa dipukul. Ya. Jadi next kan ada Catherine, Kevin. Jadi coba bicara dari hati ke hati sebenarnya. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu, Catherine, Kevin, kalian tuh punya rindu. Kalian punya kangen. Ibu sudah punya keluarga baru, udah punya suami yang menuntun ibu. Bapak juga belum menemukan sesuatu yang baru, keluarga yang baru. Tapi suatu saat nanti pasti Tuhan tentuin kebahagiaan buat kita dengan caranya. Kalau sekarang ngeliat orang lain bahagia, kita nggak tahu kalau besok-besok lusa ibu bapak jauh lebih bahagia. Iya betul. Kan kita juga nggak tahu. Dengan adanya permasalahan ini akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan cara pertemuan kita waktu di sana itu cukup singkat. Waktu bapak ibu ke Jakarta,
kita juga cukup singkat karena kita lebih banyak menghabiskan waktu makan ya. Karena saya nggak akan berpikir akan ada seperti ini. Hanya mama yang bisa cerita doang. Onyo itu nggak bisa kalau ini nggak bisa kena ini, nggak bisa kena ini gitu ya. Jadi itu yang oh iya oke. Itu doang. Tapi kan saya sama istri saya itu punya kewajiban ketika itu ya ada apa yang terjadi kami harus cek semuanya. Baik dari medisnya, ada yang salahkah, dari badannya ketika dia perutnya cuman sakit ya. Karena susah kan, biasalah ya saya rasa normal anak disuruh makan tuh dimanapun pasti susah. Kalau disuruh makan sama orang tua tuh udah pasti kayak berdebat ya. Tapi dia sakit perutnya, kita bawa ke dokter. Saya takutnya ada dampak dari sebelumnya baru kena sekarang gitu. Onyo sudah mengungkapkan apa yang Onyo rasakan ke bapak, ke mama gitu. Tapi Onyo harus tahu bagaimana sebenarnya Onyo cerita ke ayah bunda itu ya cerita hanya kita sebagai orang yang bisa menerima cerita Onyo. Walaupun Onyo terkadang sering ketika kami mencoba untuk menceritakan tentang yang indah-indah dia, menanyakan tentang yang indah-indah dia, selalu dia membelokkan untuk ada di zona tidak nyaman dalam berbicara. Waktu dulu. Nanti yang diucapin lukanya dia lagi gitu. Makanya Bapak Ibu bagaimana sebenarnya cerita perjalanan Onyo di masa lalunya hanya Bapak Ibu yang tahu. Tidak diceritakan secara full juga tidak apa-apa. Tapi mudah-mudahan dengan ini Onyo bisa mengerti. Ya. Onyo bisa mengerti dan Onyo tidak jadi pemikir. Ya. Onyo tidak jadi pemikir. Iya. Dan yang Onyo pengen ngomong lagi nih. Ada keluarga kita di sana yang bilangnya kangen. Ayah, ini Onyo cerita sama bapak mama. Ayah bunda suruh Onyo untuk bilang, Nyo mau nggak video callan sama mereka? Mau nggak mereka kangen nih sama Onyo? Cuman Onyonya yang nggak mau karena Onyo tahu kangen mereka itu sama Onyo itu beda. Kangennya bukan kangen ke Onyo, kangennya ke lain hal. Makanya mereka sering bilang, kenapa sih Ayah Ruben kayak ngejauhin gitu sama keluarga ente di sana? Padahal Onyo yang nggak mau sendiri karena Onyo ngerasa itu mereka itu bukan kangen sama Onyo, mereka itu kangen dengan apa yang Onyo punya sekarang. Bapak mama tahu kan, ngerti? Gitu. Jadi Onyo ngerasa, ayah kayaknya enggak deh, kayaknya kangen mereka itu sama Onyo itu enggak kangen beneran deh. Kangennya mereka mau ini ya, ujung-ujungnya ntar kayak gini ya, ujung-ujungnya mau ini ya. Makanya Onyo sampai sekarang kayak lihat-lihat gitu kayak. Iya, makanya gini, Ibu, saya juga bilang makanya saya komunikasi hanya lewat Bapak ya. Kalau apa-apa saya hanya lewat Bapak. Jadi karena saya nggak tahu ini siapa, kronologinya gimana, selalu bermunculan story ya. Ini saya cerita pengalaman saya ketika saya bukan siapa-siapa dulu ya. Ini pengalaman saya, mudah-mudahan tidak salah arti. Jarang ada yang mendekat, jarang ada yang bilang keluarga, jangan ada yang bilang. Tapi ketika kita sudah menjadi seseorang, bermunculanlah keluarga kecil, saudara ini, saudara dari mama jauh, saudara dari papa jauh, saudara ini. Sampai gini, saya sampai ngerutin gini saya, yang mana ya? Karena memaksa otak saya berpikir yang mana ya? Akhirnya saya cuma bilang, oh iya, apa kabar? Jadi ketika Bertrand sudah siap menjadi bintang, keluarganya pun harus siap menjadi bintang. Terutama keluarga inti. Yang saya bilang keluarga inti adalah papa dan mama nih. Terlepas kalian berpisah, tapi buat saya kalian tetap papa dan mamanya Bertrand. Ya. Jadi saya tidak mau berkomunikasi dengan suaminya ibu, saya tidak mau berkomunikasi dengan calon istri bapak, saya tidak mau. Saya hanya ingin sekali kebahagiaan Onyo ada bapak ibu di sebelahnya. Ada hati saya ketika dia ulang tahun. Tapi saya ragu. Saya pengen undang
ketika dia tiup lilin, sebenarnya kan dia kepengen tiup lilin bersama. Dia gak kepengen pesta sebenarnya. Tapi karena menjadi kebiasaan kami untuk tiap anak melakukan sebuah pesta, Onyo kita pestakan. Sudah kami pikirkan. Tapi selalu ada perdebatan dari anak saya untuk maunya sama ayah bunda aja. Hati saya enggak. Karena saya takut kalau anak saya nanti suatu saat misalnya dia tidak menyukai orang tua kandungnya. Jadi saya tidak mau itu. Jadi kalau yang Bapak Ibu tahu sebenarnya perdebatan saya dengan Onyo itu cukup panjang. Ketika mengambil sebuah keputusan itu tidak gampang. Melakukan atau membuat kata tidak di mata Onyo itu saya harus melewati berhari-hari yang cukup panjang. Tapi saya syukur puji Tuhan anak saya masih mau nurut apa kata-kata saya. Tapi di hari yang bahagia itu kembali saya renungkan untuk oh iya. Beberapa kali saya bilang, Nyo pulang Nyo. Pulang. Onyo pulang ke NTT. Jadi kalau 1-2 hari mungkin bisa ditemani oleh saya atau bundanya. Tapi kan Onyo mungkin butuh waktu 4 hari atau berapa hari. Karena dia itu yang dia kemarin dia ceritakan. Dia tidak mau memilih ke keluarga mana. Jadi lebih baik kalau yang kangen datang aja ke Jakarta. Karena dia masih butuh waktu untuk bisa kembali lagi. Sampai dia punya berpikiran jelek. Saya mau pulangin dia. Dia berpikiran jelek. Padahal maksud saya kan ditemenin sama asisten-asistennya, sama ajudannya. Jadi buat saya Onyo punya rasa takut itu. Nah saya gak mau Onyo punya rasa takut itu. Jadi dia harus mencintai atau suasana yang ada di sana sama seperti yang ada di sini. Ketika dia pulang harus punya muka rasa nyaman. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak melihat ini dari, saya bahkan membuat konten ini adalah tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu punya hak untuk berbicara. Jadi tapi kami menutup pembicaraan dari orang lain. Bahkan kami menutup, kami tidak mau membaca komen di bawah yang membuat kadang-kadang komen itu membuat kita luka. Ya. Nah itu yang saya lagi benahin sebenarnya. Tapi kemarin ada satu kejadian di mana saya dibilang keluarga kami dibilang memanfaatkan keluarga Bertrand. Itu membuat sejujurnya Bapak, mungkin untuk semua kalian tahu keluarga Ruben itu tidak hanya Ruben, tapi banyak orang di belakangnya yang sangat sedih dengan pemberitaan ini. Tapi ketika dibilang memanfaatkan sebuah momen, itu tugas yang kami sangat berat sebagai orang tua. Mengarahkan, mengeksplor bakat Onyo salah, ya dikasih banyak kerjaan, dibilang mengeksploitasi. Tetap dua sudut pandang yang berbeda ya. Jadi tapi artinya tetap sama salah. Makanya kalau Bapak Ibu tanya saya, dari awal saya bilang, Bapak Ibu kita yang harus kompak harusnya. Sama-sama menutup. Di vlog yang pertama konten dengan Bapak, saya nonton sampai 2 kali. Untuk setelah tayangan ya. Di situ saya menganggap, maaf ya Bapak, Bapak punya rasa ketakutan sama komentar. Itu wajar. Tapi Bapak bayangkan, saya di sini berdiri tidak hanya pakai nama Bertrand saja, tapi saya ini juga punya 2 anak, ada Thalia dan Tania. Yang saya harus bela mereka. 100% dalam hidup saya, 70% waktu saya untuk Bertrand. Sedikit sekali saya gunakan waktu untuk Thalia dan Tania. Saya minta tolong sama istri saya untuk handle Thalia Tania. Urusan Bertrand biar saya yang handle. Makanya terkadang komunikasi saya tentang Onyo dan yang lainnya terputus. Istri saya ini, saya pernah berantem ya Bapak. Gara-gara satu-satu orang yang
kamu nggak ini yang ke orang ini, kamu nggak ini ke orang ini. Enggak, ikutin bapaknya saja. Enggak, akhirnya kejadian bapak yang kemarin itu. Luka lagi anaknya. Tapi maksudnya istri saya hormati untuk berkomunikasi dengan semuanya. Tapi saya dan bapaknya itu sudah, kok ini gini ya, kok ini gini ya Pak, kok ini gini ya gitu. Nah akhirnya saya bilang maaf, saya hanya bisa komunikasi lewat bapaknya saja. Karena dampak setelah komunikasi dengan yang lain itu jadinya panjang ke saya yang ada di Jakarta. Saya pernah bersedih cerita sama bapak sampai saya bingung bagaimana caranya menghandle Onyo. Dan bapak ibu harus ingat juga, sekali lagi saya masih punya Thalia Tania yang harus saya pikirkan. Thalia sudah mulai membesar. Dia sudah mulai mengerti. Seumuran Thalia itu dia umur 5 tahun. 5 mau 6 tahun. Dia sudah mengerti ketika suasana kakaknya itu gak enak. Suasana hati kakaknya itu gak enak. Dia sudah bisa paham. Nah berarti bertambah usia dia juga bahkan berpikir tentang kenapa ayah bundanya ada pikiran. Kenapa ayah bundanya ada ini. Dan buat saya hidup kita gak semata-mata semuanya ngurusin konflik Onyo saja. Jadi di sini kami harus rata. Ketika Thalia membutuhkan kita, ya harus kita yang maju. Tania membutuhkan kita, ya harus kita yang maju. Begitu juga dengan Onyo. Jadi sama. Jadi mohon untuk bantuan dari Bapak Ibu. Ibarat artinya kekompakan di antara kita membesarkan Onyo ini bisa dilihat. Onyo hampir bisa dilihat tiap hari sih. Baik di TV atau di digital ya. Jadi ketika Facebook ibu bicara, saya tidak peduli anak itu mau besar, mau bagaimana, ada di Facebook ibu. Saya sedih sekali. Karena buat saya ibu harus peduli. Ibu harus jadi saksi melihat bagaimana. Ketika di Facebook ibu-ibu juga tulis di situ, nanti saya akan bongkar semuanya. Anak ini bingung bongkarnya yang mana ya? Onyo anakku, ayah menulis ini sebagai ungkapan hati ayah yang paling dalam. Sebagai ungkapan hati ayah yang paling dalam.